Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa'din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Bapak Firdaus Wajdi, STHI, MAPHD, selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran, dan kepada teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Di sini, kami dari kelompok 10 Ulumul Quran akan mempresentasikan materi dengan judul terjemah, tafsir, dan takwil Al-Quran. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Alfred Bagus Sagara, bersama dengan 3 teman orang saya, yaitu Muhammad Aditya Rizky Ramadan Fajrin, dan juga Sinta Khairunisa. Definisi terjemah secara bahasa. Terjemah berasal dari bahasa Arab, dari kata terjamu yutarjimu, yang artinya menerangkan atau memindahkan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Namun, secara istilah, terjemah berarti semua kegiatan manusia yang sangat berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan secara lisan atau tulisan, verbal atau non-verbal, dari informasi asal ke dalam informasi sasaran. Pengertian lainnya, menurut Az-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran, terjemah adalah mentransformasikan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Menurut Husain Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsir wal Mutafsirun, terjemah dibagi menjadi 2, yaitu terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Pelakunya disebut penerjemah mutarjimu. Sejarah terjemah. Dalam sejarah, penerjemahan Al-Quran pertama kali dilakukan oleh Ketua Gereja Klani, yaitu Petrus Agung Peter the Venerable asal Prancis pada tahun 1143 Masehi, dengan bantuan pendeta Robert Carton asal Inggris dan Herman Dalmash asal Jerman. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang Al-Quran, kitab suci umat Islam yang pada zamannya menjadi agama yang berkembang pesat di Andalusia, Spanyol. Nah, terjemahan ini sekitar 4 abad lamanya hanya dimiliki oleh gereja untuk dipelajari dan tidak dicetak di luar, agar umat Kristen tidak mempelajarinya dan menjadi murtad. Namun, pada tahun 1543 Masehi, di bawah pengawasan Swiss bernama Theodor, terjemahan ini kemudian dicetak. Tahun 1550, untuk kedua kalinya dicetak dalam 3 jilid, meskipun mengandung kesalahan penerjemahan dan kekeliruan yang tidak sedikit. Nah, karya Petrus ini bukan hanya diterima di tengah bangsa Eropa, namun karyanya menjadi referensi terjemahan Al-Quran untuk bahasa-bahasa Latin lain seperti Italia, Jerman, dan Belanda. Syarat-syarat yang harus dipenuhi penerjemah Al-Quran. Yang pertama, seorang muslim dan dapat dipercaya. Yang kedua, bersikap adil dan kuat hafalannya atau sikoh. Yang ketiga, menguasai bahasa sasaran yang akan diterjemahkan. Begitu juga dengan teknik penyusunan katanya. Yang keempat, berpegang teguh pada prinsip penafsiran Al-Quran. Yang kelima, memenuhi kriteria sebagai mufasir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufasir. Definisi tafsir menurut bahasa tafsir disebut sebagai fasara. Fasara dalam lisan al-Arab disebut sebagai kata bayan, atau bisa disebut artinya yaitu keterangan. Nah, kata fasara juga berarti kaifa al-mukhti, atau membuka yang tertutup. Serta kata tafsir berarti kasyiful muradi an al-lafdi musyikil, yaitu membuka atau menyingkap maksud kata-kata yang sulit. Nah, jadi menurut bahasa ini tafsir digunakan untuk menyingkap maksud kata-kata yang sulit, jadi untuk menjelaskan segala kata-kata yang sulit yang terdapat di kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nah, secara istilah, tafsir itu adalah ilmu yang memahami kitabullah
terus menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya, yaitu menjelaskan segala arti atau seluk-beluk dari Al-Quran itu sendiri. Syarat mufasir. Yang pertama, sikap mental yang harus dimiliki seorang mufasir adalah tidak asal menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai ilmu bahasa Arab, dasar-dasar syariat yang benar, dan segala aspek keilmuan yang diperlukan. Selanjutnya, tidak memaksa penafsiran sehingga melebihi batas makna yang menjadi hak prerogatif Allah. Misal dalam kasus ayat mutasyabihat. Mampu mengendalikan hawa nafsu, senantiasa berprasangka baik dan berakhlak terpuji. Selanjutnya, tidak mengarahkan penafsiran kepada mazhab yang rusak. Selanjutnya, menafsirkan berdasarkan dalil yang kuat. Ilmu yang harus dikuasai mufasir adalah: yang pertama, menguasai ilmu bahasa. Yang kedua, paham terhadap ilmu nahwu agar mengetahui perubahan ikrabnya. Yang ketiga, memahami ilmu saraf dan tafsir secara mendalam untuk mengetahui bentuk kata. Yang keempat, mengerti ilmu etimologi untuk mengetahui asal-usul kata. Yang kelima, paham dengan ilmu balaghah dengan muatan aspeknya, baik ilmu bayan, badi, dan ilmu ma'ani. Yang keenam, memahami ilmu qiraat. Yang ketujuh, mengetahui ilmu ushuluddin, yakni kaidah yang berhubungan dengan keimanan dan sifat-sifat Allah. Yang ketujuh, memahami usul fikih untuk mengistibatskan hukum-hukum syarah dari dalil yang jelas. Lalu, paham terhadap ilmu ashabun nuzul. Selanjutnya, memahami ilmu nasik masuk untuk mengetahui ayat atau hukum yang dihapus. Lalu, mendalam ilmu hadis. Dan yang terakhir, memahami ilmu mauhibah, yakni mengetahui yang diberikan Allah secara langsung kepada seorang yang mengamalkan ilmunya. Macam-macam tafsir dan metodenya. Metode tahlili atau metode analisis, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analitis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya sesuai dengan bidang keahlian mufasir tersebut. Metode ijmali atau metode global, yaitu penafsiran Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar, tapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat. Metode muqaran atau metode analisis, yaitu tafsir dengan metode ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir, dan membandingkan kecenderungan para ulama tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingannya. Metode maudhu'i, yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir untuk menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Definisi ta'wil menurut bahasa atau lahwi yaitu berasal dari kata al-awal atau kembali. Sedangkan ta'wil juga bisa secara bahasa disebut dengan kata al-ma'al, yaitu tempat kembali, serta al-syiyasah yang berarti mengatur. Nah, secara istilah ini ta'wil yaitu berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Al-Sunnah. Jadi maksud dari secara istilah ini tuh, ta'wil digunakan untuk menjelaskan dari makna terperinci yang sembunyi. Maksudnya sembunyi ini tuh yang kandungannya apabila belum diketahui secara luas, yaitu masih zahir, yaitu masih kecil arti dari makna tersebut. Contoh dari ta'wil ini yaitu adalah yadullahi fawqa aidihim, yaitu tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Al-ayah Al-Fat, Quran surat 48 ayat 10. Nah, takwil salaf, kami tidak mengetahui arti tangan Allah, akan tetapi mustahil bagi Allah itu beranggota tangan dan bersuku-suku seperti makhluknya.
Jadi itu takwil menurut istilah dan bahasanya, yaitu menjelaskan terperinci dari maksud ayat-ayat dan arti-artinya. Jadi takwil di sini tuh agar memperjelas apa maksud dari makna dan kandungan isi ayat atau surat tersebut. Syarat takwil. Menurut Al-Syatibi, ada 2 syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan takwil, yaitu yang pertama, makna yang dipilih harus sesuai dengan hakikat kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya. Yang kedua, makna yang dipilih itu telah dikenal oleh bahasa Arab klasik. Sementara menurut Abu Zahroh, ada 3 syarat takwil yang harus dipenuhi untuk kebolehan ayat-ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, lafaz yang ditawil harus muhtamil, yaitu mempunyai kemungkinan arti lain. Yang kedua, takwil ditetapkan ketika lahiriah suatu teks Al-Quran bertentangan dengan teks lain yang lebih kuat. Yang ketiga, takwil harus mempunyai standar kuat berupa dalil atau sanad. Perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, kalau tafsir, makna yang diungkap adalah makna yang zohir, sedangkan takwil makna yang batin. Pendekatan. Tafsir menggunakan pendekatan riwayah, sedangkan takwil menggunakan pendekatan diroyah. Lokasi makna. Tafsir tersurat, sedangkan takwil tersirat. Nah, itu dia sedikit pemaparan dari kelompok 10 mengenai terjemah, tafsir, dan takwil. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, baik dari perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.